Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan belajar tentang PLH, yaitu bab keempat, bencana alam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kakak-kakak bisa dibuka buku PLH-nya halaman 54. Kita sama-sama pelajari ya kak. Pengertian bencana alam. Ada yang tahu apa itu pengertian bencana alam? Ya, bencana alam adalah bencana yang disebabkan karena adanya perubahan pada alam. Perubahan pada alam bisa dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa di alam, atau karena aktivitas manusia itu sendiri. Bencana alam dapat menyebabkan lingkungan alam rusak. Bencana alam juga dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia. Kerugian dan penderitaan bagi manusia akibat bencana alam meliputi rusaknya sarana dan prasarana fasilitas umum. Yang kedua, timbulnya korban jiwa. Dan yang ketiga, menimbulkan kerugian harta benda. Dan yang terakhir adalah terganggunya tata kehidupan di masyarakat. Misalnya, akibat bencana alam, para pelajar tidak bisa bersekolah karena gedung sekolahnya rusak. 2. Faktor penyebab dan jenis bencana. Bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa di alam dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama, bencana alam di atas permukaan bumi, dan yang kedua, bencana di dalam permukaan bumi. Kedua macam bencana alam ditimbulkan karena yang pertama, proses geologis atau perubahan struktur bumi. Yang kedua, proses geomorfologis, perubahan permukaan bumi. Dan yang ketiga, proses klimatologis atau perubahan iklim. Berikut contoh bencana alam di atas permukaan bumi. Yang pertama adalah bencana banjir. Kedua, bencana badai. Itu pada mati ya, kekeringan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Kan pada direlokasi. Berapa lama nih kering kayak gini? 1 minggu. Ikan apa ini pak? Ikan cepat. Udah nggak bisa dianan kondisinya? Kering semua dalamnya tuh. Ikan. Selanjutnya, bencana tanah longsor. Pembahasan selanjutnya, contoh bencana alam di dalam permukaan bumi. Yang pertama adalah bencana gempa bumi. Selanjutnya, bencana letusan gunung berapi. Pada lereng yang lebih rendah, lava berjalan kurang dari 100 meter per jam. Lava menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
Tidak ada yang dapat bertahan dari selimut lava yang berjalan ini. Selanjutnya adalah bencana gelombang pasang dan tsunami. Tsunami terparah yang pernah terjadi adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi di Samudra Hindia yang berjarak sekitar 149 km sebelah barat Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Gempa tersebut berada di kedalaman 10 km di dasar laut dengan kekuatan gempa mencapai 9,0 magnitudo yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 20 meter dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah di Aceh. Istilah tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami yang berarti gelombang, atau dengan kata lain tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Pandangan mengenai gelombang pasang ini mulai populer di kalangan peneliti, sehingga gelombang pasang yang sangat tinggi kerap disebut tsunami. Karena adanya perbedaan faktor antara gelombang pasang dan tsunami, istilah tsunami kini lebih dikenal sebagai gelombang yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh kegiatan seismik. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini akan membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 500 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar pada saat mendekati pantai. Tsunami terkadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami pergerakan lempeng. Tsunami ini diakibatkan oleh pergerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya, gempa bumi ini berada di daerah subduksi. Karena adanya gempa bumi inilah yang membuat hampir 90% tsunami diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut, namun sisanya diakibatkan oleh longsoran tanah, benda langit yang jatuh ke laut, dan letusan gunung berapi. Contohnya adalah tsunami yang terjadi ketika letusan dahsyat Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi 40 meter. Nah, setelah kalian tahu bagaimana proses terjadinya tsunami, kalian juga harus tahu tanda-tanda sebelum terjadi tsunami. Tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami adalah adanya gempa dan gempa pengiring, kondisi air pantai yang tiba-tiba surut, terdengarnya suara gemuruh, gelombang pasang yang sangat tinggi. Itulah beberapa tanda yang dapat kita rasakan atau kita lihat ketika tsunami akan datang. Apabila melihat tanda-tanda tersebut, sebaiknya kita langsung melakukan upaya penyelamatan dengan cara menjauhi daerah pantai, karena daerah pantai merupakan daerah yang sangat dekat dengan laut dan menjadi daerah yang pertama kali terkena hempasan gelombang tsunami. Setelah menjauhi pantai, maka carilah tempat yang tinggi agar dapat terlindung dari gelombang tsunami. Mungkin cukup sampai di sini saja videonya. Selanjutnya, bencana alam akibat aktivitas manusia. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua adalah degradasi lingkungan. Dan selanjutnya adalah banjir dan erosi. Dan yang terakhir adalah penurunan tanah. Mungkin ini saja yang Bapak dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.